Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan dari kampus tercinta Universitas Islam Nusantara menebarkan hikmah-hikmah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan selayaknya marilah kita gunakan di 10 terakhir ini untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab boleh jadi di tahun yang akan datang kita tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan. Ada satu ibadah dalam Al-Quran, ibadah ini senantiasa bergandengan dengan perintah lain, yaitu perintah zakat. Orang-orang beriman di 10 terakhir di bulan Ramadan biasanya berbondong-bondong ke masjid, ke lembaga amil zakat untuk menunaikan zakat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa perintah tentang zakat adalah perintah yang senantiasa berkaitan, bergandengan dengan perintah salat. Kalau kita telusuri ayat yang berkaitan dengan zakat, maka akan diawali dengan perintah tentang salat, yang dalam Al-Quran disebutkan aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini ayat ini kalau kita bedah, kalau kita searching di Al-Quran yang jumlahnya 114 surat, maka ayat yang tadi perintah tentang salat dan perintah zakat akan senantiasa bergandengan. Kenapa harus bergandengan? Pertama, ya, dan itu tidak boleh dipisah-pisahkan. Pertama, perintah tentang salat. Perintah tentang salat adalah perintah yang wajibnya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau orang tidak bisa berdiri, maka sambil berduduk. Kalau tidak bisa berduduk, sambil berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, sambil mengedipkan mata. Dan itu wajib, fardhu ain, salat, kayak gitu. Nah, apakah orang yang salat kemudian dia bisa menjadi soleh? Bisa, manakala dia menjalankan salatnya dengan khusyuk, dengan penuh tawadhu kepada Allah, insya Allah akan berdampak salatnya. Dan saya sampaikan bahwa ketika perintah salat, maka ada perintah zakat. Orang beriman tidak hanya diperintahkan untuk salat, tapi perintah tentang zakat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Apakah ada orang yang salat saja kemudian tidak zakat? Wah, banyak. Jangankan saat ini, pada zaman Nabi saja, atau tepatnya pada zaman Abu Bakar, ada orang-orang yang sholatnya rajin tetapi tidak mau atau enggan membayar zakat. Maka sahabat Abu Bakar kemudian melakukan peperangan, menyampaikan deklarasi bagi mereka yang tidak membayar zakat dan mereka cuma hanya melaksanakan sholat, mereka harus dihukum, mereka harus diperangi. Mereka dikategorikan sebagai orang murtad. Mereka memilah-milah agama, mana yang mudah, sementara yang berat mereka tinggalkan. Padahal tidak bisa begitu. Ayatnya sudah jelas. Perintah tentang zakat diikuti atau berbarengan dengan perintah salat. Nah, bagi teman-teman, saudara-saudara sekalian, yang di bulan Ramadan ini ingin menyucikan dirinya, maka bayarlah zakat. Mudah, murah. Cuma dengan beras 2,5 kg atau dengan uang saat ini kalau di Kabupaten Bandung kurang lebih sekitar 40 ribuan. Maka kalau kita tidak mau menunaikan membayar zakat, artinya diri kita ini masih kotor. Untuk membersihkan diri kita, maka bayarlah zakat. Tapi hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kita, hartanya berlebih, kita ada zakat di dalam Islam. Zakat mal, zakat harta 2,5%.
Nah, inilah yang kenapa ketika perintah tentang zakat, banyak orang-orang yang beriman, orang yang telah menunaikan sholat, tetapi berat dalam menunaikan zakat. Kita alami sendiri. Orang yang memiliki banyak harta, terkadang menganggap hartanya adalah harta hasil dirinya sendiri, hasil kerja kerasnya sendiri, bukan pemberian dari Allah. Seolah-olah kerjanya siang malam, peras keringat, banting tulang, itulah yang dia dapatkan berupa honor, berupa gaji, yang berupa aset, ATM, berupa mobil. Itu hasil kerja keras dia. Dia tidak sadar bahwa yang dia nempel, harta yang ada dalam dirinya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai peristiwa yang terjadi pada Qarun, peristiwa yang terjadi pada Sa'labah, di mana orang-orang kaya yang tidak mau berbayar zakat, baik zakat fitr atau zakat mal, Allah tenggelamkan ke dalam perut bumi. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan ini, mari kita berbondong-bondong untuk menunaikan zakat kita, untuk menyucikan diri kita. Ibarat buah duku. Kalau duku itu ada yang busuk, maka segera mungkin yang busuk itu dipisahkan, bahkan dibuang. Begitu juga harta kita, diri kita. Kalau diri kita itu ada yang masih kotor, harta kita masih ada yang kotor, maka segera mungkin dibersihkan. Jangan sampai kotoran itu kemudian merasuk ke dalam bagian tubuh yang lain, yang kemudian diri kita menjadi kotornya lebih banyak, dan itu sulit untuk dibersihkan. Itulah makanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menggandengkan perintah sholat dengan perintah zakat. Agar apa? Agar lebih sempurna lagi. Sholat dan zakat notabene adalah bukan hanya sekedar perintah untuk beribadah, tetapi ada nilai-nilai kemanusiaan. Sholat juga, orang yang sholatnya benar, maka dia akan berdampak pada perilaku dan ucapannya terhadap sesamanya. Akan senantiasa menjadi pendamai, akan senantiasa menjadi penyejuk. Begitu juga dengan zakat. Orang yang senantiasa membayar zakat, pertama, dia sudah menunaikan kewajibannya kepada Allah. Yang kedua, dia sudah berbuat baik kepada manusia dengan memberi, dengan berbagi. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berzakatlah. Terlebih bagi yang memiliki kelapangan rezeki, hartanya cukup, sudah nisab, sudah 1 tahun, maka berzakatlah dengan zakat mal. Kita tahu di kampung-kampung alhamdulillah masih terdengar orang-orang kaya yang memiliki usaha, memiliki harta kekayaan. Banyak yang di bulan Ramadan ini yang membayarkan zakatnya. Mereka berbagi kepada anak-anak yatim, mereka berbagi kepada fakir miskin, dan kepada asnaf-asnaf yang lain. Alhamdulillah. Dan kita yang di kota jangan kalah dengan yang di desa. Mari kita tunaikan zakatnya agar harta kita bersih, dan zakat fitrah agar diri kita menjadi bersih. Itu saja pesan dari kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersih, baik secara pribadi, harta kita juga bersih. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.